Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini, aku bakalan membahas soal manajerial. Udah lama banget aku nggak upload video ya teman-teman, dan kalau misalnya suara aku agak serak-serak, mohon maaf ya, karena aku juga lagi batuk. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, ini dia soal nomor satu, kita baca bareng-bareng. Anda merupakan salah satu pengurus cabang olahraga bulu tangkis dalam pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020 di masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan keterbatasan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Apakah yang akan Anda lakukan jika tetap ingin Indonesia berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo 2020? Oke, teman-teman, di sini kira-kira jawabannya apa? Nah, di sini kita terhambatnya oleh pandemi COVID-19 ini ya. Nah, jadi keterbatasan juga dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, jadi kita maunya Indonesia itu tetap berpartisipasi terhadap Olimpiade tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan atau cara alternatif yang bisa kita lakukan ya? Kita lihat optionnya. A. Saya akan tetap mengadakan diskusi tatap muka dengan pengurus yang lain. B. Saya menggunakan Zoom meeting dalam melakukan diskusi dengan pengurus lain. C. Saya akan tetap mengadakan diskusi tatap muka dengan pengurus lain dengan menerapkan broadcast. D. Saya akan tetap melaksanakan diskusi online melalui video call WhatsApp. Namun karena terbatas 8 peserta, maka saya akan merekam layar agar peserta lain bisa tetap melihat diskusi. Nah, karena lagi masa pandemi COVID-19, juga diterapkan yang namanya social distancing ya. Jadi orang-orang tidak bisa saling bertatap muka, teman-teman. Nah, jadi alternatif yang terbaiknya itu adalah melakukan Zoom meeting ya, Zoom meeting untuk diskusi, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, gitu ya. Jadi poin tertinggi itu adalah yang B, teman-teman. Nah, poin 3 poin 3 itu adalah yang D, teman-teman. Ya, melakukan video call kayak gitu. Nah, ini kan untuk menghindari yang namanya penyebaran virus COVID-19. Nah, kalau yang A sama yang mana nih? Yang C itu poin 2-nya adalah di C. Poin satunya adalah yang A ya, teman-teman. Karena apa? Karena dia ya membangkang ya, teman-teman, tetap melakukan tatap muka pada sudah dilarang ya. Nah, kalau yang C itu dia tetap mau tatap muka tapi masih menerapkan broadcast, teman-teman. Gitu, make sense ya. Oke, jadi soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Karena suatu kepentingan keluarga yang sangat mendesak, atasan memberikan izin beberapa hari bagi saya untuk tidak masuk kantor dan bekerja dari rumah. Saat saya sedang mengerjakan pekerjaan di rumah, atasan saya menelpon dan mengabari untuk memberikan laporan pajak atas proyek yang sedang saya kerjakan. Saya akan, oke teman-teman. Nah, di sini kita diberikan izin libur ya, teman-teman, izin beberapa hari tidak masuk kantor oleh atasan. Nah, tetapi saat kita di rumah, lagi ngerjain pekerjaan di rumah, itu atasan nelpon ya, suruh minta memberikan laporan pajak ya yang sedang dikerjakan hari itu juga. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan di saat kita tidak masuk kantor tersebut? Kita lihat dulu optionnya. A. Segera menyiapkan laporan tersebut dan berangkat ke kantor untuk memberikannya pada atasan. B. Menyarankan atasan untuk meminta laporan tersebut pada bagian keuangan karena saya sudah memberikan laporan tersebut ke bagian keuangan. C. Mengirimkan semua berkas laporan tersebut melalui email kepada atasan dan apabila diperlukan menjelaskannya melalui telepon. D. Segera melakukan video call dengan atasan dan menunjukkan laporan tersebut. Nah, di sini jawaban yang paling tepat dan paling efektif itu adalah yang C ya, teman-teman. Saya mengirimkan semua berkas laporan tersebut melalui email. Jadi ini lebih praktis ya. Jadi kita walaupun di rumah tetap bisa mengirimkan atau mengantarkan berkas-berkas laporan tersebut, teman-teman. Nah, jadi di sini poin 4-nya ada yang ada di C ya, teman-teman. Kemudian poin 3 itu adalah yang A ya, teman-teman. Nah, segera menyiapkan laporan tersebut dan berangkat ke kantor untuk memberikan pada atasan, kayak gitu. Nah, itu merupakan poin 3. Jadi dia bertanggung jawab kepada pekerjaannya, namun kurang efektif, teman-teman ya. Lebih efektif melalui email aja dan lebih praktis.
Nah, kalau yang D, segera melakukan video call dengan atasan dan menunjukkan laporan tersebut. Nah, ini poin. Dan yang B, menyarankan atasan untuk meminta laporan tersebut pada bagian keuangan karena saya sudah memberikan laporan tersebut ke bagian keuangan. Nah, di mana di sini di soal dia juga lagi mengerjakan ya, teman-teman. Jadi yang B ini poinnya 1 dan yang D itu poinnya adalah 2, teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 3 ya. Di sini aku nggak bisa, suara aku nggak bisa aku kuat-kuatin teman-teman karena lagi emang kurang enak badan banget. Jadi ya mohon dimaklumi, semoga suara aku terdengar jelas ya sama kalian. Oke, kita lanjut aja langsung nomor 3. Bos meminta Anda untuk membeli sebuah software atau program baru untuk video editing yang nantinya digunakan sebagai penunjang pekerjaan Anda. Namun, Anda tahu bahwa program tersebut memiliki beberapa kelemahan yang sangat berisiko jika digunakan untuk pekerjaan yang tergolong berat. Maka Anda, oke teman-teman. Nah, di sini tuh kita disuruh sama atasan untuk membeli sebuah software ya atau program baru. Nah, tapi software tersebut tuh punya beberapa resiko ya kalau dipakai. Nah, mungkin atasan kita nggak tahu, makanya dia nyuruh kita beli. Nah, jadi kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan begitu kita tahu nih sebenarnya softwarenya itu kurang bagus ya kayak gitu. Nah, kita lihat yang A, menginfokan ke atasan bahwa program yang akan dibeli tersebut memiliki beberapa kelemahan. B, membelinya dan bekerja sama dengan ahli IT di perusahaan untuk mengantisipasi kelemahan dari program tersebut. C, membelinya sesuai perintah atasan dan menyarankan kepada atasan untuk membeli program lain yang menurut Anda lebih baik. Oke teman-teman, di sini jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Jadi sebelum membeli, ya kita kasih tahu dulu karena kita sudah tahu ya. Jadi kita harus infokan dulu ke atasan ya bahwa program yang mau dibeli itu memiliki beberapa kelemahan kayak gitu teman-teman. Sehingga atasan bisa mempertimbangkan lagi untuk membelikan software tersebut dan tidak tidak membuat perusahaan rugi kayak gitu teman-teman. Ya, jadi nomor poin 4-nya itu ada di A. Kemudian poin tiganya itu adalah yang D, teman-teman ya. Menyarankan kepada atasan untuk membeli program lain yang menurut Anda lebih baik. Nah, itu poin tiganya. Sedangkan poin 2 itu adalah yang C, poin satunya adalah yang A, membelinya dan bekerja sama dengan ahli IT, teman-teman. Nah, ahli IT itu kan pasti kita harus bayar ya, teman-teman. Sedangkan kan bos kita nggak nyuruh memanggil IT ya, kayak gitu, teman-teman. Jadi makanya poinnya 1. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 kita baca bareng-bareng. Anda adalah seorang dosen pembimbing, salah seorang anak bimbingan Anda tidak pernah hadir bimbingan untuk konsultasi skripsi karena memiliki permasalahan tertentu. Maka yang Anda lakukan adalah, oke kita di sini profesinya sebagai dosen dan sering banget kedapatan mahasiswa yang susah banget nih datang untuk konsultasi skripsi teman-teman. Nah, jadi kita sebagai dosen nih, apa sih yang harus kita lakukan? Yang A, menghubunginya lewat surat elektronik atau telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan. B, menghubunginya lewat temannya untuk menyuruhnya datang bimbingan. C, menghubunginya lewat telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan. D, menghubunginya lewat surat elektronik untuk segera menyelesaikan skripsinya. Nah, teman-teman, aduh aku tersiksa banget dengan batuk ini. Oke, kita langsung aja ya jawab pertanyaannya tanpa lama-lama, yaitu jawabannya adalah yang A. Menghubungnya lewat surat elektronik atau telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan, teman-teman. Nah, jadi di sini yang paling tepat itu adalah yang A ya. Jadi kita kirim pesan lewat email ataupun WhatsApp, ataupun kita telepon aja nih anaknya nih supaya dia datang bimbingan skripsi kayak gitu. Kenapa? Supaya dia bisa cepat lulus juga kayak gitu. Apalagi kita sebagai dosen pembimbing ya kayak gitu. Nah, jadi di sini poin 4-nya itu adalah yang A. Poin 3. Poin 3 itu adalah yang mana nih kira-kira? Antara C sama D ya, teman-teman. Oke, antara C sama D. Dan poin satunya itu adalah yang B. Nah, tapi yang paling tepat dan paling lengkap itu adalah yang A, teman-teman. Lewat surat elektronik dan telepon. Jadi dua-duanya ini jawabannya ada di A, teman-teman. Jadi poin 4 itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Teman, ini dia soal yang terakhir nih. Kita coba baca bareng-bareng.
Anda baru saja dilantik menjadi kepala subbidang di salah satu kementerian. Setelah 1 bulan menjabat, Anda melihat seorang bawahan ya yang saat ini agak malas dalam bekerja karena terlalu fokus mengejar beasiswa S2 ke luar negeri. Padahal menurut rekan bawahan yang lain, yang bersangkutan dulunya berkinerja dengan sangat baik sebagai atasan, Anda akan, oke. Sini kita posisinya sebagai kepala subbidang ya, salah satu kementerian. Nah, kita mendapati bawahan kita itu agak malas nih, karena dia fokus mengejar beasiswanya ke luar negeri. Padahal dulunya itu dia kinerjanya sangat baik teman-teman, karena perkara dia terlalu fokus aja nih dengan beasiswa S2 ke luar negeri, jadi terlihat agak malas. Nah, jadi kita jadi kita sebagai atasan itu apa sih yang harus kita lakukan teman-teman? Oke, kita lihat ya. Yang A menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dia direkrut dan digaji untuk bekerja dengan baik di kantor ini, bukan untuk sekolah. Oke, yang B menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dia seharusnya fokus bekerja terlebih dahulu untuk memperbanyak pengalaman kerja. Kemudian yang C mendukung dan menyemangati apapun yang dikerjakan karena sebagai atasan sudah seharusnya mampu mengurusi bawahannya sesuai pilihan karirnya. Oke, yang D menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa sesuai peraturan ada syarat masa jabatan sekian tahun untuk bisa mengajukan usul beasiswa S2 ke luar negeri. Nah, jadi jawaban yang tepat itu langsung aja yang B, teman-teman. Poinnya adalah yang 4 ya. Jadi, yang harus atasan lakukan, ya kita lakukan, sampaikan kepada dia bahwa harus fokus kerja nih terlebih dahulu untuk memperbanyak pengalaman kerja ya. Kan jadi sambil mengejar S2 tetap harus fokus karena itu udah tanggung jawab kita sebagai karyawan kayak gitu. Nah, jadi di sini poin 4-nya itu adalah yang B. Poin 3, poin 3-nya itu adalah mana nih pengerjaan sesuai karena sebagai sudah seharusnya. Oke, poin 3-nya itu adalah yang C ya, teman-teman. Oke, poin 3-nya C, kemudian poin 2-nya itu adalah yang A, dan poin 1-nya itu adalah yang D, teman-teman. Oke, teman-teman, aku rasa segini aja dulu ya, karena kesehatan aku juga kurang mendukung ya, teman-teman. Dan untuk yang bertanya-tanya soal e-book, itu masih on proses ya, mungkin akhir bulan ini baru selesai, teman-teman. Jadi pokoknya kalau udah selesai, udah ready bukunya, aku bakalan cantumin aku bakalan umumin atau infoin di YouTube aku teman-teman. Jadi santai aja karena belum ada info terbaru dari aku, jadi mohon ditunggu aja dulu teman-teman. Dan mungkin dari kalian bisa juga untuk bergabung dengan tryoutnya Sobat P3K karena di situ juga udah ada tryout kebidanan ya teman-teman, manajerial, sosiokultural, wawancara lengkap banget di sana teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau bergabung ke tryout Sobat P3K, aku udah cantumin linknya di description box aku, jadi tinggal diklik aja. Oke teman-teman, sekian aja dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf, dan aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan selalu nungguin video aku. Yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, terlebih terkurang aku mohon maaf. Sekian dari aku, see you next video. Bye bye.